teman-teman, selamat pagi buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberikan napas kehidupan. Hai teman-teman, di sini saya perkenalkan, nama saya Nopia Handayani Binurea, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Terapan, Fakultas Universitas Malikul Saleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kritik sastra. Kritik sastra di Eropa. Kritik sastra sebagai salah satu bentuk karya sastra yang menganalisis karya sastra. Lahir agak lambat, kritik sastra memulai sejarahnya di Yunani, serta Yunani mencapai puncaknya dan mulai menurun. Awal dari kritik sastra juga merupakan kemunduran perkembangan sastra Yunani pada zaman Renaisme atau kelahiran kembali. Bangkit kembali kegiatan kritik sastra pada masa ini. Para pekritik sastra melihat puisi dari segi estetika, bukan dari segi moral semata. Meskipun pada zaman ini muncul berbagai macam ragam pendirian, tetapi memiliki kecenderungan yang sama, yakni berusaha menilai sastra dengan akal budi dan kecintaan akan keindahan. Liao 1983 halaman 40. Krikus Yunani pertama yang dikutip adalah Plato. Dalam karyanya yang sangat terkenal, Republik, Plato mengungkapkan pandangannya tentang puisi, kritik sastra, dan sistem yang baik untuk mempromosikan warga negara Republik. Mulai abad ke-18, kritik sastra sudah digunakan secara luas. Kritikus populer di Prancis dalam masa ini Voltaire 1694 sampai 1778 saja merupakan musik jiwa perairannya karenanya tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Pada abad ini, pada Inggris kritik sastra berkembang pesat. Tokoh terpenting merupakan Samuel Johnson 1709 sampai 1784. Dia beropini bahwa sastra wajib memberi pelajaran yang berguna bagi pembacanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh sejarah kritik sastra di Eropa. Yang pertama ada Aristoteles, adalah tentang pandangannya tentang sastra seringkali berbeda dan bertentangan dengan pandangannya gurunya. Pendapat Aristoteles tentang kritik sastra dapat ditemukan dalam Lotka Yang kedua, menurut Plato, tahun 42 734 sebelum Masehi. Dalam karyanya yang sangat terkenal Republik, Plato mengungkapkan pandangannya tentang puisi, kritik sastra, dan sistem yang baik untuk mempromosikan warga negara Republik. Setelah Plato, kegiatan kritik sastra di Yunani dimulai dengan tindakan Xenophanes dan Heraklitus yang mengkritik Homer, penyair besar yang sering mengungkapkan perilaku tidak pantas para dewasa. Itu Socrates. Pandangan dan pendapatnya tentang seni sastra tertuang dalam Letters to Pieces yang kemudian disebut dengan Theatercritus dalam bukunya. Yang kedua, Johann Darwin. Karya Darwin yang paling terkenal adalah Essay on Transporti. Karya tersebut berupa percakapan dengan 4 karakter, yaitu Leander, Thetis, Medeus, dan Eugenides. Percakapan tentang dramatis The Rome the Day Fables pada tahun 1700 prolog. Ini berisi pendapat Ryan tentang tokoh-tokoh sastra di dunia seperti Morus, Ovidius, Reclius, dan Censor. Yang keenam, Samuel Johnson 1709 sampai 1784. Dia beropini bahwa sastra wajib memberi pelajaran yang berguna bagi pembacanya. Hai teman-teman, tadi kan kita sudah mendengarkan tentang sejarah kritik sastra di Eropa. Nih, sekarang kita akan mendengarkan tentang sejarah kritik sastra di Indonesia. Tradisi kritik sastra di tanah air masih sangat dini, lebih muda dari kesusastraan Indonesia sendiri. Kritik sastra Indonesia baru dikenal setelah budayawan dan sastrawan melanjutkan dan belajar pada pendidikan barat. Sebelum itu, penilaian atas karya sastra dalam bahasa-bahasa daerah hanya terjadi dalam hubungannya dengan kepercayaan, agama, dan mistik. Kritik sastra dan maknanya semakin menguat, terutama setelah Habib Jaksin 1503 pidato radionya tentang sastra berjudul
Sastra Indonesia Modern dalam Sastra, Kritik dan Esai. Diterbitkan, kemudian dikembangkan dan diperluas menjadi 8 jilid dengan judul Sastra Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai, Habib Jahsin 1967. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh kritik sastra di Indonesia. Yang pertama, Dionysius Canisius Longinus. Perkembangan kritik sastra menyebar di Roma pada 65-8 sebelum Masehi. Pada abad pertengahan, saat hampir tidak ada kegiatan kritik sastra, muncullah sebuah epos termasyhur Divina Commedia, hasil karya dan Alighieri. Yang kedua, Ateu. Yang ketiga, Habib Jahsin. Yang keempat, Beon Omariati. Yang kelima, Gunawan Muhammad. Yang keenam, Sapardi Djoko Damono. Yang ketujuh, Stotor Situmorang. Di sini saya akan menyimpulkan tentang kritik sastra. Kritik sastra mulai sejarahnya diyunani oleh Plato dan Aristoteles pada 4217 sampai 3047 sebelum Masehi. 600 tahun kemudian lahirlah kritikus terkenal yang bernama Dionysius Longinus. Perkembangan kritik sastra menyebar di Roma. Kegiatan kritik sastra muncul sebuah epos termasyhur. Mulai abad ke-18 kritik sastra telah dipakai secara menyeluruh. Kritikus terkenal di Prancis pada masa ini. Dunia kritik sastra ini di Indonesia muncul pada awal abad ke-20. Pada awal ini, istilah kritik sastra tidak populer, namun istilah kritik sastra tampaknya berkembang dengan baik. Saya Nopeh Handayani Banurea undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman.